Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam mata kuliah statistik berbasis aplikasi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai penyajian data dalam bentuk grafik ataupun diagram. Jadi tadi saudara-saudara sudah melihat bahan tayangan yang saya sudah sajikan di e-learning. Saya akan memberikan penjelasan tentang cara pembuatan diagram ataupun grafik dari suatu data. Jadi gunanya kita membuat suatu diagram itu untuk memperjelas suatu data. Karena kalau data hanya dalam bentuk angka-angka saja, itu mungkin belum tergambar dengan jelas. Tapi kita kalau sajikan berupa diagram ataupun grafik, itu biasanya lebih tergambarkan lebih jelas lagi. Langsung saja kita bahas untuk yang pertama, yaitu mengenai diagram batang. Tadi diagram batang itu penyajian yang bersifat kategori atau distribusi. Jadi nanti penggambaran diagram batangnya bersifat penjelasan data-data yang bersifat kategori dan distribusi. Untuk contoh datanya di sini ada data frekuensi tentunya, karena kemarin kita sudah belajar mengenai distribusi frekuensi. Di sini ada datanya, ada 6 kelas, 6 interval kelas. Kita sudah tentukan juga di sini titik tengahnya, ada frekuensinya, dan ada frekuensi relatifnya juga, persentase. Di sini jumlah datanya 32. Untuk yang pertama kita akan buat dulu untuk diagram batangnya. Untuk diagram batang, biasanya kita akan melihat kategori data, interval kelas, dan frekuensinya. Caranya mudah untuk membuat diagram batang. Kita blok saja data interval kelas, lalu kita blok frekuensinya. Ini bisa sambil klik CTRL agar dua-duanya terblok. Nah, sampai sini saja. Selanjutnya bagaimana untuk membuat sebuah diagramnya? Kita bisa ke insert. Dan di sini ada fitur untuk membuat diagram. Di sini ada yang berbentuk batang, kita pilih ini karena kita akan membuat diagram batang. Nah, di sini banyak macamnya, gitu ya. Nanti sesuai kebutuhan. Nah, kita pilih yang ini saja, yang sederhana. Nah, ini untuk diagram batang sudah jadi ya. Untuk data yang di pinggir, kita beri judul saja. Nanti desainnya pun bisa dipilih dan disesuaikan. Nah, misalnya kita pilih ini. Jadi dari diagram batang ini kita bisa melihat gitu ya, di interval kelas 20 sampai 28 itu ada 5 dan selanjutnya. Itu untuk pembuatan diagram batang. Saya akan simpan dulu nih. Ini saya akan perkecil. Nah, selanjutnya kita akan membuat diagram garis ataupun bisa juga disebut poligon. Biasanya mengabarkan keadaan secara terus-menerus gitu ya. Jadi nanti berbentuk garis yang biasanya menaik atau menurun begitu ya. Kalau untuk di distribusi frekuensi untuk diagram garis,
kita pilih data titik tengah dan frekuensinya. Kita bisa blok, karena ini berpindah kita blok dua-duanya. Kita klik insert, di sini ada yang berbentuk garis. Nah, kita pilih yang ini nih. Nah, ini sudah jadi. Dan kasih judul dulu, diagram garis. Nah, jadi seperti ini. Kita bisa lihat titik tengahnya yang 6 kelas interval itu, dan di sini ada frekuensinya. Nah, yang kelas kedua kan paling besar 7, dan dia akan agak berjarak lebih, jadi menunjukkan di interval yang paling banyak frekuensinya. Tapi kalau di sini yang paling kecil itu 3, dia akan terlihat katanya, dia akan menyempit. Begitu cara membacanya. Itu untuk diagram garis. Selanjutnya kita akan membuat diagram lingkaran. Nah, kalau diagram lingkaran mungkin saudara-saudara sudah mahir begitu ya, gampang membuatnya. Biasanya untuk menggambarkan data-data yang bentuknya persentase. Misalnya untuk membuat diagram lingkaran, kita masukkan interval kelasnya, kita klik di keyboard Ctrl, kita klik frekuensi relatif atau persentasenya, kita blok, lalu insert kembali, kita cari yang diagram lingkaran. Nah, ada banyak bentuknya, tapi yang kita butuhkan misalnya bentuknya seperti ini. Nah, nanti akan terlihat ini ada bentuk lingkarannya untuk frekuensi relatif. Kurang lebih seperti itu. Misalnya kalau ingin terlihat bisa seperti ini. Jadi nanti terlihat yang warna biru muda 20 sampai 28 itu 19%. Kalau ini saya lihat berarti ini sudah digenapkan gitu ya, sudah dibulatkan. Itu cara membuat diagram lingkaran. Selanjutnya kita akan membuat poligon frekuensi ataupun diagram garis frekuensi. Tapi ini frekuensi, kita akan memasukkan data interval kelasnya terlebih dahulu. Kita blok, klik Ctrl, lalu kita masukkan frekuensinya. Nah, itu sama, kita klik insert, kita cari yang diagram garis. Yang ada titiknya seperti ini. Coba lagi. Nah, sekarang muncul. Nah, ini kita bisa menuliskan poligon frekuensi. Berarti kita sudah membuat 4 diagram. Selanjutnya yang terakhir kita akan membuat OGIF. Kalau OGIF kita akan membuatnya dari data
tabel distribusi frekuensi kumulatif. Distribusi kumulatif di sini ada yang data kurang dari dan data lebih dari. Cara membuatnya sama, kita blok datanya, data kumulatifnya, kita klik insert. Nah, kita sama pakai yang ini. Lalu kita simpan di bawahnya. Kita beri ini OGIP ya. Untuk melihat data kumulatif kurang dari dan lebih dari, biasanya itu berupa datanya biasanya X gitu ya, hanya nanti dilihat untuk data angka-angkanya yang berbeda. Nah, jadi kalau kumulatif kan kita melihatnya dari data yang ini dan dimulai dari tepi bawah. Tepi bawah dari mana kita melihatnya? Dari batas bawah yang ini nih. Kalau 20 berarti 19,5 karena rumusnya kelas batas bawah dikurangi 0,5 untuk tepi bawah. Jadi yang ini 29 jadi 28,5 dan selanjutnya. Dan di sini nilainya kalau kurang dari biasanya dari 0 dulu, sebaliknya kalau lebih dari biasanya 0 di akhir. Dan cara membuatnya tadi hampir sama dengan pembuatan poligon frekuensi OGIP, hanya membandingkan dua data yang ini, sehingga jadilah untuk diagram ataupun grafik OGIP. Nah, jadi dengan kita membuat diagramnya, sehingga data tersebut dari data yang distribusi frekuensi ini yang sudah kita buat akan lebih tergambar dibandingkan hanya dengan angka-angkanya saja. Biasanya dengan diagram ataupun grafik, data tersebut bisa terbaca lebih baik. Jadi itu cara membuat penyajian data dalam grafik ataupun diagram. Caranya mudah, hanya dibuat di Microsoft Excel. Nanti kalau misalnya mau dimasukkan ke Word, bisa saja nanti ini tinggal copy ya, nanti pastikan ke Word. Kita mau ke PowerPoint, sama kopikan, masukkan ke PowerPoint. Jadi begitu cara pembuatannya. Mudah-mudahan saudara-saudara bisa membuat beragam diagram ataupun grafik. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.